Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliawati, NIM D01210616. Saya dari kelas A semester 3. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari wawancara tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang mana saya mengambil judul upaya guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan menjelaskan apa itu motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya pergerakan di dalam diri mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar atau proses pembelajaran yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tercapai tujuan yang diinginkan oleh subjek belajar. Kita lanjut pemerstasian hasil wawancara saya di sekolahan SDN 05 Rantau Panjang. Nah, saya mempunyai 4 pertanyaan, yaitu pertama, pemahaman guru terkait motivasi belajar siswa di SD 05 Rantau Panjang dan langkah-langkah guru di SD, langkah-langkah motivasi belajar siswa di SD 05 Rantau Panjang, dan ciri-ciri motivasi belajar yang guru ketahui di SD 05 Rantau Panjang. Dan yang keempat, apa motivasi belajar bagi siswa di SD 05 Rantau Panjang. Nah, di mana saya mewawancarai satu guru di SD 05 Rantau Panjang dengan 4 pertanyaan tersebut, di mana saya mewawancarai Ibu Tuti Awaliyah, wali kelas 2 di SDN 05 Rantau Panjang, di mana beliau menjelaskan tentang 4 pertanyaan tersebut yang saya sampaikan kepada beliau. Beliau menyampaikan tergantung anak dan faktor keluarga juga bisa, dan menjelas jenjang kelas yang dimana kita memberikan motivasi dipaksa untuk belajar supaya agar bisa naik kelas. Beliau berkata seperti itu. Dan menurut beliau, di kelas 2 tersebut harus lebih diperhatikan lagi, karena di kelas 2 itu beliau berkata bahwa di kelas 2 itu belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Siswa-siswa tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri tentang itu, apa itu emosi, kendalian yang ada di permasalahan atau tugas. Nah, beliau menyampaikan kepada saya bahwa di kelas 2 itu harus lebih banyak untuk memberikan motivasi agar anak tersebut bisa belajar dengan lebih giat lagi. Dan dimana beliau menyampaikan juga harus konsisten dalam mengajar. Lebih tepatnya seperti kita harus lebih konsisten untuk mengajar di kelas 2 ini, dimana anak kelas 2 ini siswanya yang lebih banyak pikirannya lebih banyak bermain daripada untuk belajar. Nah, kita sebagai guru, kita harus lebih konsisten lagi untuk mengajarkan motivasi kepada anak tersebut, karena dimana anak SD tersebut di masa kelas 2 itu tidak bisa mengendalikan
rasa ingin mainnya dengan belajarnya. Nah, beliau kurang lebihnya berkata, menyampaikan seperti itu untuk motivasi belajarnya. Dan Ibu Tuti pun menyampaikan bahwa motivasi terkadang juga muncul dari dalam diri siswa sendiri, tetapi kemunculan juga bisa terdorong oleh adanya unsur-unsur lain, unsur-unsur dari luar atau orang lain. Nah, karena kita sebagai guru, kata beliau, kita adalah seorang yang dimana bisa memunculkan motivasi untuk anak tersebut. Dan beliau pun menyampaikan bahwa hasil yang menunjukkan sebagai besar siswa sudah terdorong oleh atau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran terlihat dari beberapa siswa yang biasanya fasih, sudah mulai berani atau percaya diri dan menyampaikan idenya saat berdiskusi. Tidak hanya itu yang saya dapatkan dari beliau. Beliau juga mengatakan motivasi mempunyai fungsi, yakni untuk mendorong suatu usaha serta mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Dan motivasi dapat memperkuat kemauan siswa untuk belajar. Siswa yang memiliki kemauan yang rendah untuk belajar, jika diberikan motivasi, maka kemauan tersebut akan meningkat dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Menurut beliau berkata seperti itu untuk tentang motivasi pembelajaran di SD 05 Rantau Panjang. Nah, mungkin sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap presentasi yang saya dapatkan dalam motivasi pembelajaran di SD 05 Rantau Panjang, yang mana saya mewawancarai wali kelas 2 di SD 05 Rantau Panjang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang belum saya sampaikan, silakan saya persilakan untuk teman-teman, saya persilakan untuk membaca karya ilmiah yang saya sudah tulis, karena dalam presentasi ini, dalam video ini, saya tidak menyampaikan keseluruhan yang ada di dalam karya ilmiah tersebut, dimana saya hanya mengambil inti-inti dari hasil dari wawancara kepada wali kelas 2 tersebut. Dan lebih rincinya lagi dan lebih banyaknya lagi, lebih jelasnya lagi, itu berada di dalam karya ilmiah yang saya tulis, dimana mungkin juga ada kurangnya di karya ilmiah. Saya akhiri, saya sampaikan kepada Ibu Yunika Apriana MPD, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini, dan sekali lagi saya minta maaf jika banyak kekurangan. Wallah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.